Eh, Oke adik-adik, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke ya, kemarin terakhir cost minimization analysis ya. Ya, ada yang masih punya catatan? Jangan sampai karena zaman digital nggak ada yang mencatat lagi ya, atau mendokumentasikan dalam bentuk ketikan atau seperti apa ya. Sebenarnya agak mirip juga kalau kita dalam bentuk ketikan ya, karena memang kalau ketikan itu ya filenya nggak dapat di apa namanya di tangan ya, kayak apapun tetap sebenarnya adik-adik kalau belajar Bapak sarankan tetap harus sambil menulis ya. Nah, ya nanti kedepannya bisa tetap ini karena rasa apa ya menghafal itu kalau tidak menggunakan tulisan ya atau belajar tidak menggunakan tulisan dengan coretan itu kemungkinan besar lupa ya walaupun dia dalam bentuk ketikan gitu. Makanya adik-adik tetap ya itu dijaga dan menulis itu kan levelnya lebih tinggi daripada membaca ini. Menulis itu sudah pemikiran kalian sehingga adik-adik itu bisa lebih apa ya lebih paham gitu ya lebih paham terkait dengan apa yang dituliskan. Oke kita lanjutkan di pertemuan kelima ya. Jadi kalau salah mohon diingatkan. Kita akan membahas mengenai cost effectiveness ya, analisis. Ini merupakan salah satu analisis biaya di mana dia akan menilai keefektivitasan terapi ya dalam versi biaya. Jadi sebenarnya di antara pendekatan farmakoekonomi yang paling banyak dan yang paling mudah untuk diaplikasikan ya dan paling tepat menurut Bapak itu adalah cost effectiveness. Kenapa? Karena kita bisa membandingkan antara dua perlakuan itu dengan hasil yang menilai langsung secara outcome-nya gitu ya. Nanti kalau ada cost utility dan lain sebagainya, kalian akan lebih dalam lagi gitu ya. Misalnya kalau yang pertama akan kita gunakan adalah cost effectiveness. Jadi cost effectiveness itu sendiri merupakan suatu suatu metode ya, suatu bentuk analisis yang membandingkan biaya atau harga dari semua sumber daya yang dikonsumsi ya atau dalam bahasa kita yang biasa gunakan adalah biaya dengan nilai outcome dari suatu program atau intervensi. Jadi nanti adik-adik akan membandingkan biayanya berapa. Jadi biaya ini didefinisikan sebagai harga dari semua sumber daya yang digunakan ya, baik itu dalam bentuk terapi dan lain sebagainya, dengan nilai outcome. Nilai outcome itu efektivitas. Nah, outcome yang ada di sini akan kita bandingkan adalah outcome dari sisi efektivitas non-moneter ya. Jadi klinisnya berapa, nilai outcome klinisnya itu berapa. Makanya akan sangat mudah diaplikasikan di lapangan untuk menilai mana yang lebih efektif antara obat A dengan obat B. Kita lihat dari sisi cost effectiveness-nya. Mana sih yang kok lebih cost efektif? Karena dengan cost efektif ini berarti kita bisa menilai si A, si B itu nilainya lebih efektif gitu ya, lebih mudah untuk kita ini kan. Oke. Nah, secara umum memang cost effectiveness analysis ini akan membahas mengenai suatu terapi itu berapa efektivitasnya dalam bentuk biaya gitu ya. Efektivitas di komparasi dengan biayanya dibandingkan dengan intervensi yang baru ya. Jadi tidak hanya efektivitasnya saja yang dinilai, tetapi juga akan dilihat dari sisi efisiensi biayanya. Nah ini makanya sangat penting apabila adik-adik nanti bekerja di dinas kesehatan, di rumah sakit untuk menentukan terapi mana sih yang akan lebih baik untuk kita gunakan. Jadi kalau kita sebagai provider ya, pemberi layanan itu biasanya kita akan memberikan ya yang satu secara efektivitasnya tinggi, tetapi di sisi yang lain efektivitas ini juga bisa dinikmati oleh banyak orang gitu ya. Jadi percuma kita bisa memberikan kesembuhan pada sedikit orang,
Sedangkan apabila kita menggunakan dengan efektivitasnya yang mungkin lebih rendah sedikit gitu ya, jumlah yang bisa kita cover lebih banyak. Makanya disitulah kita akan mencari pembanding mana sih yang paling 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 baik gitu ya dari sisi efektivitasnya, juga dari sisi biayanya ya. Karena semakin rendah biaya berarti kan sumber daya yang dibutuhkan semakin kecil sehingga cakupannya akan semakin banyak. Gambarannya gini, kalau adik-adik mau menggunakan obat kanker, yang satu mahal, yang satu sedikit lebih murah gitu ya. Tetapi dari sisi efektivitas, si obat yang mahal tadi itu efektivitasnya tinggi, sedangkan obat yang keefektivitasnya kurang dari yang mahal tadi, biayanya juga lebih rendah. Nah, kita akan lihat mana sih yang lebih baik gitu ya. Artinya kan pertimbangan baiknya tidak hanya sembuhnya, tetapi juga kita lihat dari sisi kalau si obat yang mahal tadi mungkin bisa mengcover hanya 100 orang, tapi kalau yang sedikit efektivitasnya lebih rendah sedikit, mungkin kita bisa mengcover 200 orang dan lain sebagainya. Jadi kasusnya itu selalu seperti itu. Jadi adik-adik harus bijaksana ya, nanti kalau bekerja, ya salah satu yang dituntut itu ya bijaksana ya. Bijaksana kan tidak harus memberikan yang terbaik saja gitu ya, tetapi juga kita harus pertimbangkan yang paling baik ya, paling optimal yang kita berikan, tetapi di sisi yang lain juga coverannya lebih banyak. Ya, makanya Bapak sering mendengarkan gambaran gitu ya, gambaran Pancasila dari Bapak Azim Muzadi itu kan salah satunya beliau yang mempertahankan ini ya. Jadi kan kalau di Muslim itu kan yang menegakkan Pancasila itu sebenarnya bukan Bung Karno gitu ya. Bung Karno itu hanya menyampaikan menyampaikan istilah Pancasila gitu ya. Tetapi sebenarnya nilai dari Pancasila itu sudah ada ya. Itu kan diambil dari Piagam Madinah sebenarnya. Madinah Tracer ya. Jadi nanti itu adalah suatu perjanjian ya antara umat Islam dengan non-Muslim yang ada di Madinah sendiri. Jadi ya itu yang diambil nilainya. Makanya kan kalau adik-adik melihat ya, Pancasila itu sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah jelas gitu ya. Itu hanya miliknya umat Muslim ya. Nah, dari nilainya sebenarnya yang mau Bapak ceritakan, salah satu kalau kita seorang yang Pancasilais itu kita harus memberikan kalau kita sebagai seorang pemerintah, nanti dari sisi pemerintah itu sebenarnya harus pemerataan. Kalau dari sisi ekonomi semua harus mempunyai hak yang sama mendapatkan mendapatkan fasilitas dari negara. Contohnya misalkan jalan raya gitu ya. Jadi jalan raya itu kalau dia yang memakai itu orang banyak gitu ya, masyarakat secara umum banyak menggunakan, maka itu jadi tanggung jawab pemerintah gitu untuk mengcover gitu ya. Jadi sama juga kalau kita di pemerintahan gitu ya, tapi di bidang kesehatan misalkan obatnya efektif tetapi hanya sedikit yang bisa kita cover, makanya kita tidak bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Memberikan karena coverannya tidak baik. Makanya ya dari situ ya sebenarnya kita bisa menilai ya kenapa kita akan menggunakan vaksin Sinovac dibanding vaksin Moderna ataupun Pfizer gitu ya. Walaupun sebenarnya Moderna dan Pfizer ini ya itu yang untuk saat ini yang paling baik. Tapi kalau kita mengcover semua, pemerintah mengcover kayaknya nggak sanggup. Makanya nanti dalam waktu beberapa tahun ke depan Pfizer dan Moderna itu bisa masuk gitu ya. Bapak nggak tahu kalau Bapak prediksi itu salah satu kenapa haji kita nggak bisa di cover itu ya karena ini persiapan terkait dengan vaksinasi ya, karena di vaksin yang digunakan Indonesia dengan vaksin yang diterima oleh Arab Saudi itu berbeda. Jadi yang Arab Saudi itu pakainya Moderna atau Pfizer yang diterima, sedangkan di Indonesia kan Sinovac ya. Sinovac bisa dapat gratis. Kalau adik-adik mau menggunakan Moderna atau Pfizer, itu kalau sudah disubsidi pemerintah itu hitungannya satu kali vaksin itu 500.000 ya. Itu belum dapat harga pastinya seperti apa. Makanya ya itu salah satu yang berat gitu ya, yang mungkin pemerintah kita belum sanggup. Nah, akhirnya yang dipilih adalah Sinovac. Ya Sinovac punya kelemahan.
salah satunya kelemahannya ya coveran efektivitasnya tidak lebih baik daripada Pfizer gitu ya. Dia mungkin sekitar 60-an ya, 60%-an. Artinya kalau ada yang sudah vaksin, 100 orang yang vaksin, 40 itu masih bisa terkena kembali. Dan ini kan sudah terbukti ya. Kayak Bu Hovifah itu sudah vaksin tetap kena. Artinya apa? Ya memang karena efektivitasnya tidak setinggi punyanya Pfizer gitu ya. Ataupun Moderna. Yang masuk kemudian adalah AstraZeneca yang lebih murah. Lebih murah dibanding Pfizer tapi lebih mahal daripada Sinovac. Ya, AstraZeneca punya kelemahan juga. Salah satunya adalah pendarahan gitu ya, bleedingnya ya. Kita lihat pendarah di bagian mananya. Tapi bleedingnya ini ya masih dikhawatirkan kan. Karena takutnya ya beberapa kasus pelaporannya itu sampai bisa menyebabkan orang meninggal. Ya, tapi tenang aja kalau di Indonesia kita agak sedikit shock ya, ada sedikit guyonan, tenang aja di Indonesia itu nggak ada yang parah-parah gitu ya. Kenapa nggak ada yang parah? Karena tidak terdata. Jadi sebenarnya bukan karena tidak ada kasusnya, tapi tidak terdata. Nah itu kan jadi masalah gitu. Jadi tenang aja Pak, nggak ada ini, nggak adanya itu bukan karena tidak ada kasusnya, tetapi karena tidak ada yang mencatat. Nah itu kan problemnya di situ. Adik-adik makanya kita menganalisis gitu ya, Bapak mengajak adik-adik juga bisa menganalisis. Nah Sinovac salah satu keunggulannya sebenarnya penyimpanannya itu lebih mudah. Vaksin COVID ya yang untuk saat ini yang Bapak lihat itu bisa disimpan pada suhu 2-8 atau suhu dingin menurut BPOM itu ya, menurut Farmakope 5 itu kan suhu dingin kan 2-8 ya. Jadi bisa bayangkan sebenarnya kalau Pfizer dan Moderna itu penyimpanannya minus 70 ya. Untuk vaksin yang paling dingin itu vaksin folio itu minus 20, minus 15 sampai minus 25. Sinovac ini bisa disimpan dan tetap efektif pada suhu 2-8. Jadi kalau ya salah satu keunggulannya kita bisa melakukan vaksinasi itu di daerah yang mungkin jauh dari kota besar gitu ya. Misalkan kayak di mana di perbatasan Kalteng Kalsel, misalkan di pedalaman itu bisa ya. Karena memang penyimpanannya lebih mudah. Nah, kalau kita menggunakan Moderna atau Pfizer, dia mungkin hanya bisa dikirim ke mana? Ke Jakarta ke Banjarmasin ya. Jadi itu mau dikirim ke kota-kota paling mentok di dinas kesehatan kabupaten atau kota ya. Misalnya kalau mau ke puskesmas nggak bisa dikirim. Makanya akan ada kesulitan di situ. Ya itu analisis ya, nanti adik-adik mungkin bisa menemukan data-data lain itu bisa untuk kita diskusikan. Karena kan saat ini arus informasi itu sangat deras. Fungsi kalian, tugas kalian sebagai seorang mahasiswa itu menyaring ya. Jangan apa-apa informasi langsung telan mentah-mentah gitu. Jadi kalian harus saring, harus bandingkan, harus berani tabayun gitu ya. Biasanya kan sekarang yang terkenal tabayun ya. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, informasi si A mengatakan si B itu tidak baik, ya dia harus tanyakan si B, benar nggak perlakuannya. Harus berani tabayun, harus gentle. Jadi Bapak rasa nggak akan ada masalah ya kalau apabila kalian berani untuk tabayun gitu. Oke, kita kembali ke cost effectiveness. Jadi cost effectiveness ini merupakan pendekatan yang paling sering digunakan di provider ya, terutama untuk menilai nanti mana sih yang paling efektif gitu. Dari pengobatan itu yang mana yang paling efektif. Inputnya biasanya unit fisik dalam uang, sedangkan efektivitas itu dinilai dari natural unit ya, dari perbaikan kesehatan atau hasil dari suatu terapi. Input unit fisik ini dalam nilai uang itu biasanya tergantung oleh perspektif. Makanya kan Bapak selalu menyampaikan sebelum kalian melakukan analisis cost effectiveness, ya, mau cost effectiveness, cost minimization, cost utility, dan lain sebagainya, kalian harus menentukan dulu perspektifnya itu perspektif siapa, dari sudut pandang siapa. Kenapa? Karena dari sudut pandang itu kita bisa menentukan, oh si ini masuk poin A ini masuk, poin B itu tidak masuk. Nah, di sini yang kita bandingkan selain biaya, kalau biaya Bapak rasa mau cost utility, cost minimization, cost effectiveness, cost benefit itu sama itu ya. Sangat tergantung dari perspektif. Nah, hal yang dibandingkan selanjutnya itu yang berbeda-beda. Kalau cost minimization, yang dibandingkan itu dalam kondisi yang sama.
Jadi poinnya harus sama gitu ya. Sedangkan kalau cost effectiveness, natural unitnya bentuknya apapun bisa kita bandingkan. Jadi di sini natural unitnya bisa disebutkan dalam bentuk nilai lab klinis, bisa dalam bentuk kemampuan untuk memperpanjang usia hidup atau mencegah mortalitas, ya, mencegah kematian gitu, atau menurunkan morbiditas, kerusakan gitu ya, atau mencegah komplikasi dalam bahasa medisnya, atau menghilangkan gejalanya dalam kondisi gejalanya gitu. Jadi hari bebas gejala bisa kita lihat, menurunkan resiko terjadi komplikasi bisa kita lihat, menurunkan nilai lab klinisnya, misalkan diabetes berarti biasanya pakai kadar gula darah ya, kadar gula darah nanti ada kadar gula darah sewaktu, kadar gula darah puasa, atau yang lebih valid lagi ya untuk saat ini itu biasanya menggunakan hormon ya, hormon HbA1c. Nah itu ada punya keunggulan masing-masing. Kalau tekanan darah biasa pakai tensinya ya milimeter Hg, satuan berapa angka milimeter Hg-nya. Kalau trigliserid biasanya menggunakan kolesterol nanti trigliseridnya kah, atau LDL kah, atau VLDL kah, itu tergantung ininya. Nah itu semua dinilai dari sisi natural unit ya. Jadi artinya sebenarnya kita bandingkan obat A misalkan yang sudah ada, sudah eksis, itu akan dibandingkan dengan obat yang baru yang akan kita gunakan. Nah, nanti dari sisi efektivitasnya mau dibandingkan dari ukuran apa gitu ya. Nanti kita nilai obat A itu berapa efektivitasnya, obat B berapa efektivitasnya. Kalau efektivitasnya sama, angka efektivitasnya sama, parameter efektivitasnya sama, ya, itu akan menggunakan cost minimization. Kalau efektivitasnya berbeda, kita akan menggunakan cost effectiveness. Jadi biasanya larinya di situ. Perbedaannya ya, perbedaan antara cost effectiveness dengan cost minimization. Kalau cost utility nanti agak sedikit berbeda karena yang dilihat adalah utility-nya. Utility itu apa? Ya paling gampang kualitas hidup. Jadi menilai pasien secara umum gitu ya. Apakah obat A ini memberikan kualitas hidup yang baik pada pasien atau obat B yang lebih baik. Ya, ini sampai di sini ini harus penting dipahami karena nanti perbedaannya sebenarnya hanya di sini, ada di poin yang kedua. Poin pertama, input itu selalu sama gitu ya, mau cost minimization, cost benefit, cost utility, atau cost effectiveness itu sama. Inputnya nanti tergantung perspektifnya adik-adik mau dari sudut pandang siapa. Kalau dari efektivitasnya nanti kita lihat natural unitnya, bisa lab klinis, bisa mortalitasnya, bisa morbiditasnya gitu ya, tergantung dari masing-masing kebutuhan kita. Oke, kita break azan dulu sebentar ya. Ya 5 menit ya, setelah itu kita lanjutkan lagi. Biar nanti waktunya nggak terlalu malam ya. Dan maaf Bapak ubah ketentuannya ya. Kalau dulu kan break sholat sekalian, terus nanti kita lanjutkan sampai agak malam. Ini kita break sebentar, terus kita lanjutkan. Oke, silakan kita dengarkan azan dulu. Recording in progress.
Oke ya, kita lanjutkan lagi. Jadi ya perbedaan utama sebenarnya antara cost effectiveness dengan cost minimization, cost benefit maupun cost utility itu sebenarnya dari sisi pembanding yang kedua. Kalau pembanding yang pertama itu sama semua, biaya itu selalu sama semuanya. Sedangkan untuk pembanding kedua itu bisa berbeda-beda. Kalau dari sisi efektivitasnya itu sama, maka yang akan kita gunakan adalah cost minimization ya. Sama ini ada dua persepsi. Yang pertama output klinisnya sama, ya. Misalkan sama-sama menurunkan tekanan darah dan lain sebagainya ya. Outcome-nya yang dihasilkan itu mencapai hal yang sama. Yang kedua, atau bisa kita hitung secara statistik dia memberikan hasil yang tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan bermakna, sehingga antara perlakuan intervensi A dengan intervensi B, ya, atau intervensi yang pertama dengan intervensi yang kedua itu sama, maka akan kita gunakan cost minimization ya, atau analisis minimalisasi biaya. Tapi kemarin sudah kita sebutkan salah satu kelemahan dari cost minimalisasi biaya itu adalah sedikit yang bisa kita bandingkan dengan menggunakan cost minimalisasi biaya. Yang paling banyak apa? Ya cost effectiveness. Kenapa? Karena efektivitasnya sebenarnya banyak gitu ya. Sebenarnya banyak yang tidak sama dan bisa variasinya bisa lebih luas lagi. Adik-adik bisa nanti membandingkan sesuatu dengan outcome-nya nilai lab klinis dengan outcome yang bisa mencegah mortalitas atau menurunkan morbiditas atau morbiditas biaya. Itu bisa dibandingkan ya secara umum karena dia mempunyai parameter tersendiri. Nah, kelebihannya tadi tidak harus merubah outcome klinis tadi menjadi nilai mata uang. Karena salah satu kesulitan mengubah outcome klinis ke uang itu jadi satu kesulitan tersendiri karena tidak ada standarisasinya. Yang kedua bisa membandingkan terapi yang berbeda namun tujuannya sama. Ya, ini bisa kita bandingkan. Memiliki pilihan berbagai pilihan untuk tipe outcome yang sama. Kekurangannya hanya satu outcome yang bisa diukur pada satu waktu. Yang kedua terapi yang tidak mempunyai outcome intermediate yang sama gitu ya. Karena kadang harusnya kita outcome klinisnya yang utama yang kita bisa bandingkan. Kalau intermediate-nya tidak bisa juga. Kita tidak bisa membandingkan juga produk tunggal dengan efek yang berbeda. Jadi kita harus salah satu yang kita pilih sebagai obat yang bisa memberikan efek ya. Misalkan obat A itu punya khasiat ada dua, ya hanya satu aja yang akan kita ukur. Nah ini langkah-langkahnya ya untuk bisa melakukan suatu cost effectiveness analysis. Yang pertama itu merumuskan masalah, yang kedua mengidentifikasi intervensi alternatif, yang ketiga mendeskripsikan hasil dari hubungan input dan outcome, yang keempat mengidentifikasikan dan mengukur intervensi alternatif, yang kelima menilai biaya dan efektivitasnya, serta yang terakhir adalah interpretasi dan presentasi hasil dari cost effectiveness ini. Jadi ini tahapannya sebenarnya seperti ini. Tapi dalam masing-masing tahapan nanti punya karakteristik sendiri. Oke, yang pertama perumusan masalah. Jadi perumusan masalah ini kita terbagi jadi tiga ya, identifikasi perspektif, menetapkan masalah, menyeleksi tujuan. Jadi dalam sudah berkali-kali Bapak sampaikan ya, jadi yang pertama harus kita tentukan adalah perspektifnya dulu. Mau perspektif dari sudut pandang siapa, apa saja itu yang akan kita pilihkan dulu. Karena ini menentukan apa saja yang akan menjadi parameter biaya. Bisa dari sisi pasien, bisa dari sisi insurer atau PT asuransinya, bisa juga dari sisi rumah sakit ya atau providernya. Nah, jadi dari sudut pandang itu biasanya ada tiga sudut pandang yang besar yang biasa kita gunakan karena nanti dari input biayanya itu bisa sangat berbeda-beda. Ya, kita tergantung. Kalau pasien berarti yang biasa diukur adalah biaya langsungnya, hilangnya produktivitas, morbiditasnya, mortalitas, serta quality of life-nya. Kalau asuransi biasanya biaya apa saja yang termasuk dalam program, yang kita menentukan apabila
berapa sih sebenarnya coveran yang harus kita sediakan gitu ya. Suatu penyakit itu klaimnya berapa sih yang harus bisa pas gitu ya. Kalau rumah sakit kan semua biaya perawatan itu akan di-cover. Ini sudut pandangnya kalau semua berbeda. Asuransi itu pasti akan menekan biaya itu paling kecil ya. Rumah sakit biasanya hanya menilai yang semua yang terkait dengan perawatan itu akan dinilai di situ. Kalau pasien ini biasanya lebih luas, mulai dari biaya pencegahan, biaya terapi, biaya yang berkaitan dengan produktivitas, morbiditasnya juga bisa kita nilai, mortalitas, bahkan dengan quality of life. Jadi kalau pasien itu lebih kompleks ya. Nah, kita biasanya menilai dari sudut pandang rumah sakit yang dikaitkan dengan ini. Kayak penelitian Bapak membandingkan antara rumah sakit itu berapa sih menghabiskan uangnya. Nah, tapi asuransi itu mereka punya klaim tersendiri. Jadi nanti biasanya analisis farmakoekonomi yang dilakukan oleh rumah sakit biasanya untuk menekan gitu ya, untuk memberi data fakta bahwa di lapangan itu biaya yang dibutuhkan itu besar dibanding yang diklaim. Ini Bapak ingat banget ya. Jadi kalau ada pasien pasien osteoartritis itu periksa, itu PT Askas ya atau BPJS sekarang namanya BPJS Kesehatan, itu dia mengcover hanya 144.000 gitu ya. 144.000 itu nanti biasanya semacam dari sisi ini. Sedangkan rumah sakit kan per pasien itu bisa beda-beda. Obatnya bisa beda, perlakuan treatmentnya bisa berbeda. Jadi kadang ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal gitu ya. Makanya kita sangat wajar kalau di rumah sakit itu biasanya yang berlaku adalah subsidi silang. Bahkan dalam tanda kutip, biasanya rumah sakit mengakali gitu ya. Karena kalau misalkan treatmentnya mahal, jauh di bawah klaimnya itu jauh di bawah biayanya, maka salah satu caranya biasanya si rumah sakit mengakali misalkan menambah harinya gitu ya. Jadi yang harusnya 1 hari aja dia datang, dituliskannya, dilaporkannya 2 hari untuk beberapa treatment itu dihitung seperti itu. Tujuannya untuk apa? Supaya rumah sakit nggak rugi gitu ya. Dan itu ya menurut Bapak masih sah-sah saja. Karena sebenarnya kan kita bayar itu kan harusnya apa yang keluar gitu ya. Problemnya kan ya ada ketidakpercayaan gitu ya, dalam artian untuk mencegah terjadinya kong kali kong atau penggunaan obat-obatan atau penggunaan sumber daya dari rumah sakit yang berlebihan yang tidak bertanggung jawab, ya makanya PT Asuransi mengklaim dalam jumlah yang sudah di-cover dari awal gitu ya. Nah ini kan berbeda-beda, nanti ada bisa menentukan ini. Yang kedua nanti menetapkan masalahnya. Jadi kita harus menentukan masalah apa saja yang bisa kita teliti. Nah ini biasanya problem utamanya itu kalau ada mau skripsi itu ya ini. Jadi harus paham apa itu permasalahan gitu ya. Jadi permasalahan biasanya kita gambarkan adanya ketidaksesuaian yang ada di praktek dengan teorinya gitu ya. Biasanya gini, kalau misalkan paling mudah itu kalau kita melihat obat yang digunakan atau intervensi yang sudah ada itu kalah efektif gitu ya. Yang paling gampang itu gini, kalah efektif dibandingkan dengan treatment atau intervensi baru yang akan kita masukkan. Nah kalau sudah seperti itu, menurut hasil analisis kita secara studi literatur ya, belum melakukan penelitian secara langsung, adik-adik itu bisa menemukan gitu ya. Oh kalau si A ini tidak pas, itu berarti bisa kita ganti dengan ini. Jadi tujuan utamanya adalah membandingkan si terapi A atau terapi B. Atau dalam rumah sakit kita mau menilai mana sih yang lebih efektif gitu ya. Nah, tapi bahasanya biasanya harus dibuat dengan baik ya. Jangan tujuan pian apa, ingin pengen mencari tahu aja. Nah, kalau mencari tahu kan ngapain kita ini gitu ya, ngapain kita melakukan penelitian ya kalau cuma hanya pengen cari tahu, karena tidak ada masalah di situ. Makanya adik-adik kalau mau melakukan penelitian dengan tema
farmakoekonomi biasanya harus mencari tahu dulu gitu, kira-kira masalah apa sih yang mau dipecahkan. Biasanya yang paling gampang kita di rumah sakit misalkan sudah ada 2 terapi gitu ya, dan kita akan menentukan mana yang lebih efektif. Atau nanti ada terapi lain yang akan lebih efektif digunakan biasanya kita berikan. Nah, karena kita tidak melakukan intervensi, ya, jadi biasanya kita mencari yang sudah ada di rumah sakit atau di tempat penelitian yang lain, itu yang sudah ada 2 pengobatan untuk satu masalah penyakit gitu ya. Nah, itu biasanya paling mudah itu di situ. Jadi kalau kita sudah melihat itu ada problem, kita bisa menilai di situ. Nah, itu ya. Jadi itu kuncinya. Nah, biasanya kalau penelitian-penelitian kita akan melakukan intervensi. Kalau kita melakukan intervensi ya kita akan menilai gitu ya. Sudah ada atau belum. Ya, yang kedua biasanya kita mau memilihkan intervensi yang spesifik itu apa? Yang mau kita bandingkan, obatkah, prosedur bedahkah, atau hal-hal lain yang akan kita bandingkan. Jadi adik-adik biasanya menetapkan masalah ini kunci utamanya ya di sini nanti problemnya seperti apa. Terus yang ketiga menyeleksi tujuan. Tujuan akan menentukan bagaimana efektivitas itu akan dievaluasi. Jadi kita akan membandingkan itu akan menilai efektivitasnya itu akan diukur dalam bentuk apa sih? Karena kan efektivitas ini ya biasanya kalau terapi itu kan sudut pandangnya banyak ya. Mau dari sisi parameter yang mana mau akan diinikan. Nah, itu penting kita tetapkan di awal karena memang ya kuncinya di situ. Yang mau kita bandingkan itu apa sih? Makanya farmakoekonomi biasanya harus selaras gitu ya dengan kemampuan klinis kalian. Kalau klinis kalian kurang, ya mau tidak mau kalian harus belajar lagi. Jadi artinya harus diimbangi ya. Karena farmakoekonomi kan tidak hanya menilai dari sisi apa ekonominya saja, tapi kan juga klinisnya juga akan kita hitung. Nah, apa sih parameter yang mau diukur? Bisa dari morbiditas tadi, kerusakan, komplikasi dan lain sebagainya. Bisa dari mortalitasnya, bisa menyebabkan kematian atau tidak. Jadi nanti obat-obat yang menurunkan mortalitas, gitu ya, menurunkan angka kematian itu merupakan hal yang utama ya, yang paling besar itu, yang pasti akan dinilai dari sisi farmakoekonominya. Kenapa? Karena kita akan mengukur, karena mortalitas kematian itu kan tidak bisa dinilai secara moneter ya. Jadi kalau dia bisa menyelamatkan nyawa sebenarnya prioritas gitu. Tapi kenyataannya kan ya tadi mungkin biayanya mahal dan lain sebagainya. Menurunkan morbiditas bisa kita bandingkan dengan usaha preventifnya seperti apa. Mengukur QALY ya, Quality Adjusted Life Years, nah ini biasanya peningkatan kualitas hidup per tahun gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan cost utility. Jadi cost utility dengan cost effectiveness hampir sama. Tapi kalau parameter efektivitas itu masih luas gitu ya. Kalau utility itu biasanya hanya QALY dan daily dan lain sebagainya, itu terbatas ya. Nah, yang bisa kita gunakan sebagai intervensi itu apa saja sih? Jadi intervensi alternatif itu merupakan suatu obat pembanding atau terapi pembanding gitu ya, tergantung bentuk intervensinya apa. Syaratnya satu, alternatif lebih murah gitu ya. Yang kedua, obat yang lebih banyak digunakan pada kelas terapi yang sama. Obat yang lebih disukai atau drug of choice. Terapi standar dari kelas yang diberikan. Terapi yang paling cost efektif. Jadi sebenarnya ada beberapa persyaratan gitu ya, yang pas kita mau melakukan membandingkan ya. Jadi sebenarnya teorinya sudah ada terapi yang digunakan, terus kalian mau membandingkan dengan yang baru gitu ya. Nah, yang baru ini syaratnya apa? Harus lebih murah, harus digunakan kelas terapi ini. Jadi tidak sembarangan kita menggunakan intervensi alternatifnya, harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Nah ini sebagai gambaran ya, nanti adik-adik kalau mau melakukan penelitian cost effectiveness biasanya membandingkan dia itu apanya sih. Kan Bapak sudah pernah cerita ya, jadi farmakoekonomi dari sisi cost effectiveness itu sebenarnya ada 4 kuadran, 4 bagian ya, 4 ini ya.
Jadi dia ada 4 ini ya. Ada 4 kuadran ya, di mana nanti di sini dari sisi ke atas ini itu efektivitas ya, misalkan E efektivitas dari ke atas ini dari sisi biaya. Nah, nanti di sini akan kita lihat ini berarti semakin ke sana itu biaya semakin tinggi. Ini kita tuliskan tinggi. Ya. Ini rendah. Efektivitas rendah, efektivitas tinggi. Sini biaya rendah, biaya tinggi. Nah, dari 4 kuadran ini ya, yang akan kita lakukan penelitian itu hanya 2, yaitu di mana efektivitasnya tinggi, biayanya juga tinggi. Ini kita akan lakukan CEA ya. Nah, di sini juga efektivitasnya rendah, biaya rendah juga akan kita melakukan CEA. Nah, efektivitas tinggi, biaya rendah, itu pasti dominan. Itu pasti kita pilih. Nah, tapi kalau balikannya efektivitasnya rendah, biaya tinggi pasti akan kita tidak gunakan. Jadi otomatis yang ada itu sebenarnya hanya 2 aja. Kalau sudah seperti ini, otomatis dominan ya pasti akan kita pakai. Obat dengan efektivitas tinggi, biayanya rendah, pasti akan kita pakai. Obat dengan efektivitasnya rendah, biayanya tinggi, jelas kita akan tinggalkan. Nah, pertanyaannya sisa 2 ini. Makanya ini yang akan kita lakukan analisis. Ada obat yang efektivitasnya tinggi, tapi biayanya juga tinggi. Itu akan kita tanda tanyakan kan. Sama juga ini efektivitasnya rendah, biayanya juga rendah. Mana yang akan kita pilih? Nah, itu biasanya kita melakukan analisis ya. Nah, ini contoh identifikasi intervensi alternatif ya, obat dengan non-obat ya, bisa dengan non-terapi, bisa terapi tunggal dengan terapi tunggal, atau bisa terapi tunggal dengan kombinasi dengan kombinasi bisa juga, atau nanti ada beberapa terapi dengan profilaksis ini bisa ya. Jadi variasinya sangat besar. Ada bisa memilih banyak dengan temanya. Ya tinggal tadi masalahnya mau dibahas yang mana. Inputnya ya, kita akan menetapkan hubungan input dan outcome-nya. Perumusan masalah, tujuan dan intervensi alternatif akan menghasilkan konsep kerangka atau framework ya dari CEA. Selanjutnya analisis hubungan antara input dan outcome didasarkan framework tadi. Jadi nanti bagaimana input itu, apa saja inputnya, berapa banyak output ya atau outcome tadi yang dihasilkan. Nah, nanti hasilnya adalah decision analysis. Jadi kita menganalisis mana sih yang paling berkaitan gitu ya antara input dengan outcome-nya. Nah, ini bisa dari produksi, ada farmasi, ada pelayanan rumah sakit, ada obat gitu ya. Ini teori ininya saja. Biaya juga dari perspektifnya seperti apa, penilaian outcome-nya kayak apa, penelitian outcome atau efektivitas tidak kita arahkan ke unit moneter ya, harus dalam bentuk outcome klinis ya. Jadi kita membandingkan dia efektif atau tidak efektif, dilihat dari outcome-nya, bukan biaya, bukan moneternya. Jadi outcome klinis itu bisa angka morbiditas, angka mortalitas, nilai lab gitu ya, terus kualitas hidup atau clinical endpoint ya, sembuh tidak, kontrolnya keadaannya terkontrol atau tidak, kehidupannya bisa terselamatkan atau tidak, atau pencegahan dari penyakit-penyakit yang memungkinkan terjadinya komplikasi ya, contoh misalkan stroke. Nah, itu kan bisa kita nilai. Jadi nanti parameter efektivitasnya itu sampai mana. Jadi obat itu akan dinyatakan efektif kembali ke masing-masing standar yang akan kita gunakan. Misalkan ada 100 orang, terus kita nilai pasien itu efektif atau tidak, ya dari parameternya tadi. Misalkan diabetes itu mau parameter klinisnya apa sih? Misalkan dinyatakan efektif apabila
HbA1c-nya bisa pada kadar 6,5% misalkan. Ya kalau tidak 6,5% dihitungnya dia tidak efektif. Mencapai 6,5% dihitungnya efektif. Nah gitu aja dia menentukan parameter klinisnya. Nanti berapa yang berapa yang efektif, berapa yang tidak itu akan kita hitung. Nah biasanya kesulitannya hanya bagian situ. Setelah itu ya semuanya bicara ke dari sisi statistik lah biasanya. Nah outcome hasil interpretasi atau hasil dari cost effectiveness analysis ini biasanya yang paling sering digunakan itu ada dua. Ada ACER, ada ICER ya. ACER itu average cost effectiveness ratio. Bisa didefinisikan sebagai biaya dari intervensi atau dari intervensi kesehatan atau health effect ya yang dihasilkan. Contohnya misalkan rata-rata biaya setiap penurunan HbA1c pada pasien diabetes itu sebesar $50. Ya. Jadi ACER ini akan bagus apabila nilai uangnya itu rendah dengan denominatornya tinggi. Numerator itu di uang ini ya rendah, terus denominatornya ini harusnya angkanya tinggi gitu ya. Nah, itu merupakan strategi yang akan kita pilih. Mana yang biaya rata-ratanya rendah, efektivitasnya lebih tinggi, maka itu akan kita gunakan. Terus interpretasi kedua biasanya kita menghitung dalam bentuk ICER ya, incremental cost effectiveness ratio, yang bisa kita definisikan sebagai perbedaan biaya antara program 1 dan program 2, atau perbedaan dari health effect antara program 1 dan program 2. Jadi biaya untuk menghasilkan 1 unit peningkatan outcome relatif dibanding komparator. Jadi untuk meningkatkan 1% atau kita meningkatkan satuan dari si outcome alternatif itu butuh berapa biaya dari si A gitu ya. Jadi bahasanya seperti itu. Nanti kita lihat dari sisi contohnya. Contohnya yang paling gampang ini ya. Jadi terapi 1 total biayanya untuk 100 pasien itu $500 ya. Efektivitas angka kesembuhannya 95%, berarti terapinya kalau ditargetkan misalkan kesembuhannya ada 95% pasien ya, atau 95% dari 100 pasien yang sembuh, 5 tidak sembuh. Terapi yang kedua, total biayanya untuk 100 pasien $750, tetapi angka efektivitasnya kesembuhannya 97%. Tadi kita lihat dari sisi apa yang kita bandingkan ya, yang kita bandingkan kan komparatornya yang terapi kedua TX2-nya itu posisinya seperti apa, biaya lebih murah, efektivitas lebih tinggi gitu ya. Kalau dia biayanya lebih murah, efektivitasnya tinggi, dia langsung dominan itu, dia nggak usah analisis lagi, dia sudah pasti seperti itu. Atau terapi yang kedua ini biayanya lebih mahal, efektivitasnya lebih rendah, maka Pian harus ambil keputusan bahwa komparatornya pasti ditolak. Yang lebih cost efektif itu yang terapi pertama. Nah, kalau kondisi contohnya seperti ini, maka harus kita lakukan analisis cost effectiveness. Kenapa? Karena komparatornya ini memiliki biaya yang lebih besar ya, biayanya lebih besar, tetapi angka efektivitasnya juga lebih tinggi. Jadi masuk di ini ya. Nah, di sini ya, dia termasuk efektivitasnya tinggi, ya, tetapi biayanya juga tinggi. Nah, maka kita harus melakukan cost effectiveness analysis. Nah, ini contoh perhitungan ACER ya, average cost effectiveness ratio, rata-rata tiap terapi. Jadi rata-rata tiap terapi menghitung ya, biaya untuk ininya adalah $500 dibagi 0,95. Jadi kalau 100% itu 1 ya, kalau 99% berarti 0,95. Ketemu biayanya rata-ratanya adalah 526,32 per 1% ya. Per orang seperti itu. Untuk terapi yang kedua, 750 dibagi 0,97. Nah, jadi mana yang kita pilih? Yang kita pilih yang numeratornya lebih kecil. Karena semua angkanya tiap persen sama ya, satuannya sama, sudah sama, maka yang kita pilih adalah yang terapi pertama. Jadi terapi pertama rata-ratanya lebih murah.
Nah, jadi untuk per kesembuhan ya, untuk sampai sembuh itu pasien membutuhkan biaya 526,32. Nah, selanjutnya ICER-nya, incremental cost effectiveness ratio antara terapi 1 dan terapi 2. Cara menghitungnya adalah menghitung terapi kedua, biaya terapi kedua dikurangi biaya terapi pertama dibagi dengan efektivitas terapi kedua dikurangi efektivitas terapi pertama. Hasilnya nilainya besar ya. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dari terapi yang kedua itu dibutuhkan 1.250.000. Jadi artinya biayanya sangat mahal untuk meningkatkan efektivitas si terapi kedua dibanding terapi pertama. Jadi kalau angkanya semakin besar ini biasanya kita tidak memilih. Ya, gitu ya. Ini kita lihat bandingkan di sini seperti apa ini. Nah, nanti kita lihat lagi contohnya, interpretasi hasil biasanya biaya neto ya. Nanti hasil output akhirnya yang paling cost effectiveness itu yang mana? Yang terapi A atau terapi B? Itu yang penting, itu hasil outcome-nya. Nah, ini contohnya ya, kalau ada 3 terapi, seperti apa? Jadi terapi yang pertama, terapi obat A ini bisa dianggap sebagai terapi yang awal gitu ya. Obat B dan obat C itu terapi komparatornya ya, yang mau dilakukan intervensi. Jadi di sini biasanya kita menggunakan 3 metode pendekatan cost effectiveness-nya. Yang pertama cost consequences, yaitu cost consequences analysis, ya. Nanti biayanya berapa, hari bebas ininya berapa, kesembuhannya berapa, itu data-datanya kita masukkan. Nah, terus yang kedua ada metode average cost effectiveness ratio, SAR tadi ya. Dan metode ketiga incremental cost effectiveness ratio. Nah, di sini kita bisa lihat obatnya itu ada 3. Obat A itu membutuhkan biaya $600 per tahun, obat B membutuhkan biaya $210 per tahun, dan obat C $530 per tahun. Outcomes-nya kita memilih dalam bentuk hari bebas gejala ya. Jadi kita bisa bandingkan dari sisi efektivitasnya, bisa juga dari sisi jumlah harinya. Nah, ini digunakan dua-duanya ya. Jadi hari bebas gejala itu si obat A itu sampai 130 ya. Jadi artinya dalam 1 tahun 365 itu ada 130 hari yang tidak mengalami gejala. Sisanya mengalami gejala. Berarti sekitar 230-an hari yang mengalami gejala. Kalau obat B hanya 200 ya. Obat C itu 250. Nah, persen kesembuhannya itu kalau obat A 50%, obat B 70%, obat C 80%. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah melihat ya, obat A ini sebenarnya sudah nggak baik. Biayanya mahal, hari bebas gejalanya kecil, efektivitasnya kecil. Obat B ini secara umum sudah kita lihat paling bagus ya. Tapi kalau kita amati lebih lanjut lagi, dari sisi dari sisi outcome-nya itu yang obat C itu lebih baik. Hari bebas gejalanya lebih tinggi, efektivitasnya lebih tinggi. Tapi biayanya selisihnya jauh. Makanya kan kita lihat sebenarnya kalau kita sebagai seorang analisator terkait dengan cost effectiveness, yang kita pilih yang obat B atau obat C. Karena obat A ini kecil kemungkinan dia akan dinilai gitu ya. Akan diambil gitu. Karena nilai yaitu efektivitasnya rendah, biayanya tinggi. Ini dibanding yang paling mahal ini, yang lebih mahal ini juga jauh ya. Makanya kita hitung dengan metode yang kedua, di mana metode kedua itu merupakan ACER ya, average cost effectiveness ratio. Kita hitung biaya dibagi dengan hari bebas gejalanya. Jadi dalam 1 hari bebas gejala itu sebenarnya butuh berapa dolar sih, berapa rupiah, berapa dolar gitu ya, berapa biayanya. Kita hitung 600 dibagi dengan 130 juga sama dengan biaya dibagi dengan hari bebas gejala, semuanya ketemunya untuk obat A itu 4,61 dolar, obat B 1,05 dan obat C 2,12. Dari sini sudah kita bisa lihat ya, obat A sudah tidak cost effectiveness.
Jadi antara tiga itu kita tidak boleh. Kalau adik-adik mau membandingkan obat A dengan obat B, obat A dengan obat C, itu pasti hasilnya jelek ya. Obat A ini sudah tidak ada pilihan lagi karena dia biaya mahal, efektivitasnya rendah. Makanya untuk menghitung incremental cost effectiveness yang akan kita ambil itu adalah membandingkan obat C dengan B. Ya, C dengan B. A-nya sudah dihilangkan karena di sini B dibandingkan dengan A dominan, B itu dominan, C dengan A dominan baik untuk dari bebas gejala maupun persen kesembuhan. Nah tinggal B dengan C dengan B, C dengan B. Ya. Kita hitung dari sisi hari bebas gejala, masukkan rumus seperti rumus di pertama ya, biaya obat C dikurangi biaya obat B dibagi efektivitas ya. Dari sini hari bebas gejalanya berarti 250 dari obat C dikurangi 200 dari obat B ya. Nah, ketemu 6,40 dolar. Artinya apa? Obat B itu lebih efektif ya dibanding obat A ya. Kita lihat dari sini juga. Kalau B ini lebih murah ya. Jadi obat B untuk jadi bacanya seperti ini. Untuk meningkatkan efektivitas, untuk meningkatkan hari bebas hari bebas gejala dari obat C dibandingkan dengan obat obat B dibutuhkan 6,40 dolar. Ya. Jadi antara B dengan C, kalau B ini mau ditingkatkan harinya di sini, C itu mau ditingkatkan harinya di sini, jadi nambah gitu ya. Satu hari itu tambah biayanya 640. Nah, kalau adik-adik mau dibandingkan dengan terbalik, ya nanti hasilnya akan berbeda. Nah, jadi kita biasanya harus tetap melihat di sini ya. Oh, 600 ini tetap yang baik yang mana yang ini. Nah, kalau angka ini kecil, maka akan kalau angka ini lebih kecil daripada average-nya, maka nilainya tuh dia lebih baik. Ya, obat C itu lebih baik daripada obat B. Nah, kalau di sini karena dia nilainya lebih besar daripada rata-ratanya sini, maka bisa kita simpulkan obat C itu lebih, atau bahasanya obat B itu lebih cost effectiveness dibanding obat C. Kalau obat A sudah dominan ya, bahasanya dominan bukan cost effectiveness lagi. Nah, kalau dari sisi kesembuhan tokat juga sama ya, untuk meningkatkan 1% ya, ini kan persen ya, untuk meningkatkan 1% obat C, efektivitas obat C dibanding obat B diperlukan 3.200 dolar gitu ya. Jadi sangat mahal untuk meningkatkan efektivitasnya, karena efektivitasnya nilainya selisihnya sangat kecil, hanya 0,1 ya. Nah, jadi sampai di sini adik-adik bisa melihat ya, nanti kita kasihkan tugas terkait dengan ini ya, cost effectiveness untuk melihat sebenarnya. So, kalau cost effectiveness itu kayak apa sih sebenarnya? Mungkin Bapak menjelaskan gampang, kalian melihat kan susah gitu ya. Tapi paling tidak kalau kalian sudah melihat, yang bingung yang mana itu lebih enak dipahami. Nah, jadi yang disebut sebagai incremental itu adalah selisih gitu ya, selisih antara terapi yang satu, baik dari cost maupun effect, dengan selisih terapi yang lain. Jadi incremental itu nanti bahasanya bisa misalkan insulin efeknya segini sampai segini angkanya, sedangkan biayanya lebih rendah di sini ya. Kalau oral diabetic medication itu efeknya lebih kecil, tapi biayanya lebih mahal. Nah, selisih keduanya itu dari titik ini ke titik ini itu namanya incremental. Jadi ICER itu ya selisihnya ini yang dihitung, bukan dengan ini ya, bukan dengan ini ke sini gitu ya, tapi ini dengan ini gitu ya. Jadi dia agak sedikit berbeda. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan pertemuan kita pada hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Apa Bapak terlalu kencang atau masih belum ini ya? Nanti makanya Bapak mau kasih tugas supaya adik-adik bisa lebih paham ya. Tujuan tugasnya ini sudah dijelaskan, tinggal jadi mau bisa melihat tidak, bisa melihat lebih
Kalau tidak ada, Bapak tadi minta ya, tolong Mbak, apa Mbak, itunya itu ya, Mbak Anissa ya, nanti untuk bisa membantu menuliskan ya. Walaupun Bapak juga record ini nanti bisa diinikan ya. Oke, adik-adik jangan lupa absen. Mungkin itu saja nih yang bisa Bapak sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Bapak selalu mengingatkan ya adik-adik untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Karena mau tidak mau kita lihat, ya kalau di Banjarmasin alhamdulillah kita nggak tahu apakah beritanya antrian mau masuk IGD banyak atau tidak ya. Bapak berharapnya nggak ada. Dan kita harus menjaga terus ya, jangan sampai ada varian Delta ya. Karena varian Delta ini masih kita belum ketahui informasinya ya, dia lebih cepat ya, lebih parah menyerang paru-paru gitu ya. Walaupun kadang kita tidak tahu juga responnya apakah sama atau tidak antara masing-masing pasien gitu ya. Tapi beberapa cerita itu ya memburuknya sangat cepat gitu. Makanya kita saling mengingatkan ya untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tidak usah kemana-mana dulu kalau tidak diperlukan ya. Lebih baik istirahat di rumah, jaga sistem imun kalian. Ya kita berharap sih ya semakin cepat ya vaksinasi bisa tinggi ya, walaupun kasusnya di Jawa itu vaksinasi tinggi tetapi ternyata habis itu tidak patuh menjalankan protokol kesehatan ya, dan lebih yang sudah divaksin ini relatif lebih abai karena ngerasa ya sudah divaksin sudah itu, padahal kan ya tadi sama kalau mutasi dari virusnya itu berubah kan belum tentu lagi kita belum bisa mengukur efektivitasnya. Makanya ya sama lah kasusnya, kita sudah pernah divaksin cacar masih bisa kena cacar juga kan. Kalau dulu cacar api, cacar air itu kan artinya kan walaupun kita sudah punya imunitas bisa masih ada kemungkinan kena gitu ya. Ini kita tetap menjaga diri kita, adik-adik. Ya kita lihat Eropa itu sudah lepas masker gitu ya, artinya sudah dianggap sebagai pandemi biasa ya. Kita berharap kita juga bisa mengikuti dengan cepat. Oke, mungkin itu saja. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berterima kasih ya karena adik-adik sudah mau tetap konsentrasi ya sampai akhir. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya.